Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, kita akan coba lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita tentang bagaimana belajar i'rab dengan mudah. Baik teman-teman, kita lihat di sini i'rab atau belajar i'rab yang akan kita bahas adalah lanjutan dari video-video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu tentang marfu'. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke yang kedua, yaitu mansubun. Oke, lagi mansubun. Di mana untuk mansub atau keadaan i'rab ketika mansub itu bisa dalam dua hal. Pertama, untuk isim. Yang kedua, untuk fi'il. Jadi bisa isim dan fi'il. Kalau marfu kemarin kan bisa isim dan fi'il pula. Nah, kita lihat tanda mansub yang pertama adalah berkaitan dengan al-kasroh. Jadi, isim itu bisa mansub salah satunya ketika diakhiri dengan tanda kasroh. Jadi tanda mansub yang pertama adalah al-kasrotu. Kemudian yang kedua, tanda mansubnya adalah al-alif. Nah, tanda mansub yang kedua adalah al-alif. Nah, untuk al-kasroh, untuk al-alif itu untuk al-isim. Baik, selanjutnya kita lihat tanda yang ketiga. Tanda mansub yang ketiga adalah al-fathah. Al-fathatu. Nah, jadi ada tiga. Dan yang keempat, tanda mansub yang keempat adalah al-ya'u. Terakhir, untuk tanda mansub yang kelima adalah hadfun nun. Jadi kesimpulannya, dalam i'rab untuk keadaan mansub itu ada 4 tanda. Yang pertama al-kasratu, yang kedua al-alif, yang ketiga al-fathatu, yang keempat al-ya'u, dan yang kelima hadfun nun. Nah, sekarang bagaimana atau keadaan seperti apa ketika tanda mansub itu al-kasroh, al-alif, hadfun nun, al-ya, ataupun al-fathatu. Kita lihat yang pertama untuk al-kasrotu. Nah, untuk al-kasrotu itu keadaannya dalam bentuk isim. Jadi tanda mansub yang pertama untuk al-kasrotu ini biasanya ada dalam contoh jam'u muannas salim. Sekali lagi dalam contoh jam'u muannas salim. Contohnya kita punya al-muslimati. Nah, orang-orang muslim, orang-orang muslimah. Al-muslimati. Nah, huruf terakhirnya adalah kasroh. Atau muslimatin. Atau mu'minatin. Dalam Al-Quran adalah mu'minatin, qanitatin, hafidhatin. Nah, itu contoh dari isim mansub ketika dia bertanda al-kasroh. Alamatnya adalah kasroh. Nah, selanjutnya yang kedua, tanda isim yang kedua, tanda mansub yang kedua adalah al-alif. Nah, di sini diperuntukkan untuk isim. Nah, jadi al-kasroh untuk isim, al-alif juga untuk isim. Nah, untuk al-alif ini ada al-asma'ul khamsah. Kalau dalam marfu kemarin al-asma'ul khamsah itu contohnya di sini abaka. Kalau dalam marfu abuka. Kemudian dzaka. Dalam al-asma'ul khamsah ini ada alifnya. Kemudian selanjutnya faka. Lalu ada contoh yang selanjutnya akhaka. Dan yang terakhir adalah hamaka. Nah, ini isim yang mansub dengan alif. Alamatnya adalah alif. Jadi al-asmaul khamsah. Kalau dalam marfu ini jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, luka. Nah, kalau dalam mansub dia menjadi abaka, akhaka, hamaka, faka, dzaka. Nah, nanti kita akan coba lihat kedudukannya, apakah dia sebagai dalam kalimat kedudukannya konteksnya sebagai apa. Nanti kita akan lihat. Selanjutnya, tanda isim yang selanjutnya adalah al-fathatu. Nah, untuk al-fathatu ini dia dalam keadaan ismul mufrad. Contohnya al-kitaba, al-masjida, muhammada. Kemudian contoh yang lain al-qalamaka. Nah, kemudian selanjutnya untuk tanda mansub al-fathah itu terletak pada jam'ut taksir. Jam'ut taksir itu jamak yang menunjukkan tidak beraturan. Contohnya kutuban. Nah, pintu jamak bahasa Arabnya babun. Kalau kita buat jamak taksir menjadi abwaba. Nah, ini tanda mansubnya adalah al-fathah. Jadi alamatnya alamat fathah. Selanjutnya ada al-fi'lul mudhari. Nah,
Jadi dari beberapa tanda mansub, kita lihat tadi ada al-kasrah, al-alif, itu diperuntukkan untuk isim. Al-fathah itu untuk isim dan untuk fi'il mudhari. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan kita ambil contoh, uridu an adhaba. Nah, kata adhaba itu fi'il mudhari, tapi karena dia didahului oleh huruf nasab yaitu an, jadi an adhaba. Adhaba. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, jadi ketika untuk fi'il mudhari catatannya di sini idza dakhala nasibun. Jadi idza dakhala nasibun wa lam yattasil bihi bi akhirih syai'un. Jadi ketika dimasuki huruf nasab. Oke. Tanda mansub yang keempat adalah al-ya'u. Nah, untuk al-ya'u ini alamatnya adalah tasniyah. Ini menunjukkan makna dua. Contohnya muslimaini, mu'minaini. Nah, atau kitabaini atau qalamaini. Nah, menunjukkan makna dua. Kemudian tanda mansub yang beralamat ya itu ada pada kata jamak. Nah, jamak di sini contohnya jamak mudzakkar salim, muslimina. Kemudian mu'minina. Kemudian contoh yang lain misalkan salihina. Nah, itu tanda mansub dengan alamat ya terletak pada isim jamak. Nah, jadi dari keempat ini al-kasrah, al-alif, al-fathah, al-ya itu semuanya isim memiliki tanda alamat dari mansub. Al-kasrah, alif, al-fathah, al-ya. Tapi untuk fathah sendiri dia ada tambahan yaitu dia terletak pada fiil mudhari. Nah, terakhir tanda mansub yang kelima adalah hadfun nun. Kita lihat untuk hadfun nun di sini al-af'alul khamsah. Jadi hadfun nun itu khusus untuk fiil yang 5. Seperti tadi al-alif. Al-alif ini khusus untuk isim yang 5. Jadi ada isim yang 5, ada fiil yang 5. Kalau isim yang 5, abuka, abaka, akhoka, akhuka. Ini isim yang 5. Tapi kalau untuk fiil yang 5, dia pasti tanda mansubnya adalah hadfun nun. Kita lihat yang pertama yaf'ala. Yaf'ala ini dari kata yaf'alani. Diberikan tanda huruf mansub jadi yaf'ala. Kemudian taf'ali, taf'alina, awalnya taf'alina menjadi taf'ali. Selanjutnya ada taf'ala, ini untuk humanya perempuan. Ini asal katanya taf'alani. Kemudian taf'alu, ini untuk hum, untuk antum, taf'aluna jadi taf'alu. Dan yang terakhir adalah yaf'alu, ini dari domir hum. Jadi awalnya yaf'aluna. Nah, jadi kesimpulannya bahwa keadaan mansub dalam i'rab untuk fi'il itu hanya ada dua alamatnya. Alamat mansubnya. Yang pertama adalah hadfun nun. Untuk mansub alamat i'rabnya hadfun nun itu khusus untuk al-af'alul khamsah. Kemudian alamat mansub untuk fi'il dengan alamat al-fathah itu hanya ada di fi'il mudhari. Nah, dengan catatan dia idza dakhala nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi dia dimasuki huruf nasab. Kemudian untuk al-fathah, al-ya, al-alif, al-kasrah itu keadaan alamat dari mansubnya itu diberikan kepada semua isim. Nah, kecuali hadfun nun itu khusus untuk al-af'alul khamsah, artinya khusus untuk fi'il mudhari yang 5. Baik teman-teman, selanjutnya insya Allah nanti kita akan coba buat contoh-contohnya untuk kalimat untuk keadaan mansub dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa buat keadaan majrur dan majzum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.